Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala nabiyyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah, atas segala rahmah Allah, kasih sayang Allah, kita di sini bisa bersama-sama pada salat maghrib, insyaallah berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, dan insyaallah nanti akan berdoa karena doa yang dikabulkan adalah ketika insyaallah ketika hujan. Allahumma syaiban nafi'an. Atas rahmahnya, kasih sayangnya Allah memberikan kita rezeki yang sangat besar sekali, yang sangat luar biasa, yaitu rezeki sehat yang diinginkan untuk orang-orang yang sedang sakit. Ya. Jadi orang sakit hanya satu keinginannya, yaitu ibu apa? Sehat. Sedangkan sekarang kita sehat, tidak mau sakit, nggak mau sakit. Insyaallah Allah kasih kesehatan dengan apa? Bersyukur kepada Allah. Kesehatan yang kita dapatkan ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, ya kan? Jangan karena sehat leha-leha kita duduk-duduk, buka TikTok, buka Shopee, ya. Buka apa lagi? Buka handphone ataupun bergibah dan lain-lain. Kita nikmati syukur sehat itu dengan apa? Ibadah. Ya. Jangan sehat itu nikmatnya kita lalaikan dengan bermaksiat. Salawat salam pastinya kita salawatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat selalu tercurah kepada beliau, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan dipertemukan nanti di Telaga Al-Kausar. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memasuki hari Jumat, hari yang sangat memberikan berkah, ya, di mana doa-doa dikabulkan. Apalagi tadi pada asar sudah, dan kita disunahkan membaca surat apa Ibu? Al-Kahfi, ya, atau surat-surat lainnya, ya. Ketika Jumat itu banyak membaca Quran karena adalah umul yaum, ibunya para hari, yaitu ketika setiap Jumat kita membaca surat Al-Kahfi dan banyak berdoa, ya, karena salah satu dikabulkan doa yaitu doa pada di hari Jumat. Dan apalagi ini di hari Jumat yang ketika Allah berikan hujan, dan sunnahnya kita melaksanakan atau bukan melaksanakan, bahkan berdoa di saat hujan karena doanya makbul. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah memberikan kita waktu, ya, ketika waktu banyak sekali berganti dari satu hari berikutnya, karena ciri-ciri tanda kita usia semakin menua adalah waktu itu terasa singkat. Waktu terasa singkat. Sekarang hari Senin, besok Selasa, Rabu sudah Jumat lagi. Tandanya apa? Kita perlu mempersiapkan diri, ya. Mempersiapkan diri lahir dan batin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan bapak-bapak, kita akan bahas seperti biasa, yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Di sini dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kita akan bacakan satu adalah pengertian daripada bid'ah, ya.
Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana kita caranya nanti bangkit daripada rasa kesedihan, ya. Karena saya lihat ini memang zamannya saat ini cobaannya manusia saat ini dilanda dengan kesedihan. Dan bagaimana bisa bangun rasa kesedihan itu menjadi sebuah semangat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kita tahu agama kita, Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat kepada kita, ya, atau hadiah kepada kita sampai akhir zaman, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi ibu yang lihat Al-Quran tuh ya, dulu zaman dulu mungkin kita lihat Al-Quran susah cari yang ada apa terjemahan, ya kan? Sekarang mudah kita mendapatkan Al-Quran, ya, yang ada terjemahannya sebagai sarana apa? Sarana kita untuk mencari artinya, ya. Jadi bukan hanya membaca saja, tapi mentadaburi artinya. Apa arti dalam Al-Quran tersebut? Dan sekarang sudah kita belajar hadis-hadis sahih, sudah tahu ada aplikasi nih hadis yang benar, ya, hadis yang sahih, yang maudhu, yang palsu, sudah tahu, ya. Jadi kita dengan mudah sekarang tahu di zaman teknologi ini, ya, sudah tahu hadis yang sahih seperti apa, ya, hadis yang palsu seperti apa. Jadi kita tinggal melaksanakannya. Jangan sampai kita sudah tahu hadisnya tidak sahih, kita melaksanakannya, ya. Jadi di Al-Quran ngaji itu harus juga membaca artinya, ya. Di sini dikatakan Badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah menciptakan keduanya tanpa ada contoh sebelumnya. Yaitu bid'ah memiliki beberapa definisi saling melengkapi menurut pendapat para ulama, ya. Dalam Syekhul Ibnu Taimiyah, bid'ah dalam Islam adalah segala yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya, yakni yang tidak diperintahkan, baik dalam wujud perintah wajib atau dalam bentuk anjuran. Jadi yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu disebut bid'ah, ataupun sesuatu yang di luar apa yang Allah tentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, inilah kita harus tahu ibadah-ibadah yang kita lakukan, misalkan apa ya, kita misalkan sholat ba'diyah, ya, ba'diyah itu jangan sampai asar itu kita melaksanakan sholat ba'diyah 2 rakaat sesudah, karena tidak dianjurkan. Nah, itu kita menjalankan sunnah. Ataupun sholat tahajud, ya, sholat qiyamul lail, sholat tahajud dilaksanakan misalkan apa namanya hanya pada habis isya, gitu ya. Tapi asalnya adalah ketika kita mendekati fajar, salat tahajud. Nah, kita harus membiasakan apa hal-hal sunnah yang ditentukan. Nah, itulah kita belajar hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Ibadah asal mulanya tidak diperbolehkan kecuali yang disyariatkan oleh Allah, dan segala sesuatu selain ibadah asal mulanya diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sesuatu hal diperbolehkan, ya, kecuali yang dilarang. Misalkan apa, minum khamar dilarang, minum biasa boleh, minum khamar dilarang. Nah, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita hindari. Jadi ibu bapak, sesuatu yang dilarang itu dalam Islam itu sesungguhnya untuk kebaikan kita juga, ya kan? Misalkan kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam makanan, ya. Ya. Basmo sekarang makannya sehari berapa kali? Misalkan 2, ya, udah dibatasi. Coba yang makannya 3 kali, 4 kali, ya, badannya tambah besar. Jadi itu berlebih-lebihan. Tapi dijaga. Semakin tua, semakin paham bahwa makan tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Dan itu yang disarankan dalam Islam, tidak boleh berlebihan. Ataupun ketika kita menguap, contohnya, ya. Jadi setan itu sangat bahagia, ya. Bahagianya apa? Kalau ibu bapak menguap itu tidak
Itu tuh ya kan. Wah, gitu ini ya. Kan kalau nguap jangan. Itu setannya masuk dalam tubuh kita. Makanya Deden suka lapar tiba-tiba tengah malam karena nguap nggak ditutup. Ya, ya, ibu-ibu, karena setannya ya. Saya kasih tips dua hal yang suka, tiga hal yang suka kita lupa dalam menghadapi setan. Ya, sebenarnya setan itu bisa dihindari dan setan itu bisa dicegah. Kalau sudah masuk itu bahaya, nanti akan membuat futur ataupun malas. Tiga hal itu apa? Misalkan kita menguap, ya. Bahkan dalam sholat pun, setelah kita boleh untuk apa? Menutup ketika menguap. Kadang kita lupa terakhir-terakhir tuh atahiyat, misalkan menguap. Nah, berarti setan di terakhir-terakhir kita tuh mau mengganggu kita. Boleh menutup mulut kita. Ya. Jadi ketika kebahagiaan setan itu kita biar kita menguap. Jadi Islam menutup menguap itu. Dalam segi medis ternyata ada penelitian, Pak. Ya. Menguap itu adalah menyerap apa? Menyerap toksin, ya, karbon dioksida dan lain-lain. Jadi dengan menutup itu kita menghalangi. Ya. Jadi pernapasan yang bagus adalah ketika lewat mulut, ya, lewat hidung tersaring dalam mulut, menghirup apa? O2, mengeluarkan apa? H2O. Jadilah H2SO4. Apa? Itu kotoran. Nah, itu deh. Jadi pertama menguap itu besar kesehatan. Yang kedua apa? Ketika ibu pernah apa? Ketika bangun sulit banget ya sholat tahajud. Pernah, saya juga ngerasain sama manusia biasa. Ketika jam 2 alarm udah di setel jam 2, jam 3, jam 4. 3 kali bunyi. Tetap bangunnya yang jam 4 terakhir. Udah mepet-mepet. Nah, tapi enaknya jam 3. Kalau tidurnya awal. Jadi obatnya bangun malam adalah apa? Pak? Tidur awal. Kalau tidur jam 12 pasti ngasih ngantuk. Oh sama, obatnya ngantuk adalah kopiko. Tidur. Obatnya ngantuk bukan kopi ya Bu ya, ngantuk obatnya kopi ya, ngantuk nih. Kopi. Obatnya ngantuk ya tidur. Ya. Nah, kita lihat kalau pagi sholat malam tuh suka susah. Ternyata ada satu hal. Ada hadisnya ketika kita tidur ternyata setan itu bersarang di hidung kita, ya. Di hidung kita. Lalu caranya apa? Caranya apa? Ya, itulah kenapa ketika bangun berwudu jangan lupa istirah ataupun apa? Hidung kita disedot airnya biar setannya keluar. Ya. Ketika wudu walaupun kita kelewat, nah itu sebagai bikin ngantuk, nyata itu setan terus menggoda. Nah itu ketika sudah istirah ataupun mengeluarkan di hidung kita, insya Allah kita akan kuat menghadapi qiyamul ataupun melaksanakan salat malam. Nah, yang ketiga adalah di telinga kita, ya, di telinga kita. Jadi setan suka bernaung di lubang-lubang yang kita tidak ketahui. Jadi mengusap ketika wudhu adalah juga salah satu cara untuk kita mengeluarkan setan dalam tubuh kita. Ya, gitu. Itulah salah satu yang harus kita pahami ketika banyak gangguan-gangguan mungkin ya, walaupun tidak terlihat, tapi jangan apa-apa disalahin gangguan, tapi kita melihat diri sendiri, apakah kita sholat, ketika sholat membaca surat pendeknya gitu ya, kita menjawab An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kita baca atau enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Setiap sholat kita harus membaca, setiap akan tidur kita akan membaca surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Kalau Imam As-Saytibi mengatakan al-bid'atu tariqatu fid dini mukhtara'atun tudahis syar'iyata yuqsadu bisuluki 'alaiha mubalaghatu fit ta'abudi lillahi subhanahu. Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah.
Ini cara baru. Cara baru itu apa ya? Cara baru. Modifikasi. Biasa orang kita tuh suka modifikasi, ya. Sholat apa? Ketika sholat udah bener-bener, ya, apa namanya, takbirnya apa? Lewat dada, takbir Allah. Nah itu berlebih-lebihan, ya kan? Tapi kita takbirnya sesuai perintah, seperti Allah. Nah, cara baru, jadi menghadirkan cara-cara baru. Misalkan orang yang misalkan berduka ataupun sudah meninggal, cara baru boleh memang dibacakan ayat Quran, ya, mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, kalau bisa sih setiap hari, ya kan, nggak sampai 7 hari doang, ya. Cara barunya 7 hari, ngamplopin dan lain-lain. Jadi itu kadang menyusahkan ya, diterima musibah. Harusnya kita memberi, ya kan, ketika orang yang meninggal itu. Nah itu cara-cara baru. Yang sedih itu ketika saya punya tantangan di pesantren di Bogor, Ibu Bapak, ya. Di Bogor kita punya pesantren Insan Madinah Utama di daerah Pancawati, di Google ada dibuka pendaftaran untuk yatim piatu, ya, duafa, ya, insya Allah beasiswa seluruhnya, ya. Ada yang dari NTT, dari NTB, dari mana lagi Ustaz? Calon Ustaz dari mana kemarin? Ada yang dari Jawa Tengah, alhamdulillah dari seluruh provinsi ada, ya. Jadi di situ tempat pesantren itu tantangan saya, Bapak. Saya ngumpulin ibu-ibu ngaji, ya, ibu ngaji. Tapi ibu bilang, Bu, itu di sana kok ada makam. Makam, kenapa banyak yang datang ke sana? Iya, Abi datang ke sana. Itu banyak yang berdoa. Waduh, berdoa? Berdoanya ngapain? Ya berdoa, Abi minta. Kok bukan minta sama Allah ya? Minta sama orang yang sudah mati. Dia aja susah ngadepin amalnya. Ya kan? Ditanya man robuka. Man robuka, siapa Tuhanmu? Nggak bisa jawab misalkan. Nah itu kita jadi susah menghadapi kamar kematiannya, kita minta doa. Dan itu apakah memang di dalamnya sudah tentu ada mayatnya atau syekhnya dan lain-lain. Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Oh gitu Bu. Ternyata setelah saya analisis kenapa mereka datang, ada yang pakai angkot. Ibu jangan ikuti, udah yang ke sana ya kemarin, lihat ya, saya lihat. Bu, yang saya ajak udah pernah ke sana ya. Jangan berdoa ya. Berdoa di waktu sholat. Awas ketahuan berdoa. Kena SP3. Jadi di sana ada yang naik angkot. Saya bilang, tapi kenapa ya? Oh. Sebenarnya saya tanya, itu rombongan dari mana sih? Itu dari daerah itu, dari pedagang ini. Pedagang. Ini dari usaha. Saya bilang, ternyata benar Pak Esmo ya. Pedagang itu ada yang harapannya bukan berharap sama Allah. Ya. Iya, penglaris. Istilahnya ketika dia berdoa, oh ternyata dagangannya kok laku, balik lagi gitu ya misalnya. Nah, itu yang membuat laku apa? Adalah Allah sudah sesatkan, itu bukan nikmat. Allah sudah sesatkan tambah sesat lagi. Allah tidak suka berarti sama orang itu. Ya orang seperti itu udah syirik. Allah sesatkan tambah sesat, bukan berarti Allah cinta sama dia, enggak. Jadi jangan disangka ibu-ibu koruptor, kaya, masih aja korupsi tambah kaya. Masih adanya uang triliunan ya kita lihat ya. Kemarin baru lihat uang gepokan di TV kemarin, bilang buat imu aja segepok aja, aduh buat pesantren enak. Gitu. Apa saya bagiin ibu-ibu 10 juta 10 juta kalau dapat, doain dapat ya amin. Saya akan dapat dari Allah ya, dengan usaha, jangan dengan mencuri. Nah, itu mereka balik lagi disesatkan. Koruptor juga gitu Bu. Korupsi yang satu tidak akan puas dengan korupsi yang udah dapat 10 triliun, 1 miliar pengen 2 miliar. Udah korupsi enak, pengen 3 miliar. Bukan Allah kasih nikmat itu orang, ternyata Allah kasih derita.
Nah, saya mau berbicara masalah bagi ada kesedihan. Sering kita merasa bersedih. Apa yang Allah berikan kayak gini, ya mungkin adalah yang sesuatu yang halal, halal sekali yang ibu dapatkan, bapak dapatkan. Makan 3 kali sehari, walaupun pulang misalkan ada yang sekolah di SMP dapat nasi MBG, ya kan, dari anaknya dibawa pulang, ataupun sore besok bingung minggu depan masih gimana caranya bayar sekolah anak, misalkan kuliah ataupun dan lain-lain, ya ada cicilan dan lain kontrakan misalkan. Ternyata itu kenikmatan yang Allah berikan takar dibanding orang-orang yang tergila-gila dengan harta. Jadi proses itu, ibu, bapak, adalah proses kehalalan yang harus disyukuri. Itu adalah tantangan atau jalan kita menuju jalan Allah. Jadi kalau ibu sedih adalah lihatlah orang yang lebih sedih dari kita, ya kan? Ketika kita sedih ternyata datang ke rumah sakit, nauzubillah, ya keluarganya ada yang kehilangan lagi. Kalau kita sedih, ya hari ini megang cuma goceng, alhamdulillah itu orang minta-minta cuma dikasih 1.000, itu pun kalau ngider misalkan dapat. Jadi lihatlah orang yang lebih kurang dari kita, ya. Apa coba kita bisa makan, ya. Kita masih bisa di sini mungkin nanti ada minuman, ada jamuan dikit lah, walaupun makannya pakai teri tapi rame-rame, nikmat ya Bu ya. Ya. Iya, ada gizi tinggi, bikin darah tinggi. Walaupun dikit tapi nikmat. Ya. Orang itu makan ada sampai jutaan, saya ngerasain soalnya saya ngejamu orang. Coba satu stik piring aja seharinya 500.000. Ada di hotel. Rasanya gimana, Bi? Ya rasa daging juga sama. Kirain rasanya jengkol. Masih enak jengkol bikinan ini ibu-ibu di sini kalau masak jengkol pedas. Sepiring 500.000, dagingnya masih gini, coba bayangin. Pernah saya beli, pernah itu menjamu orang. Kalau menjamu orang bengong sampai, waduh, mahal gitu, subhanallah. Padahal cuma buat perut doang, ya kan? Nah, kita bersyukur Allah berikan apa sih yang kurang, ya kan? Bisa makan, masih bisa minum. Teman-teman saudara kita, ibu kalau ke rumah sakit yang besar, ya Allah, pasti pernah ya. Ada yang makan lewat selang, Bu, lewat selang. Waktu bapak saya dirawat tuh, ya, dirawat waktu itu belakangnya dikeluarin selang buat ngeluarin apa kotoran, Allah, kayak gitu ya. Ataupun ada yang makan karena sudah kerongkongan dan selang. Nah kita Bu makan, nelan apa aja masuk ya Bu ya, oncom masuk, ya, petek masuk ya, semua masuk. Tapi hati-hati asam urat. Ya. Nah itu nikmat. Dan kita juga di Indonesia jangan salah, banyak sekali orang sakit karena satu tidak. Saya ingatin ibu-ibu udah harus membatasi. Ntar ada cek kesehatan nih, Insya Allah adik saya sudah biayain dokter ya. Jadi dokter yang harus datang nanti dicek kesehatan gratis ya, cek kesehatan. Tapi jangan stres kalau lihat darahnya naik ya, asam urat naik, nggak apa-apa, itu nikmat. Berarti kita harus jaga makanan, ya kan? Asam urat nggak boleh makan yang demikian, karena memang kita manusia memang harus dibatasi ya Pak ya, sekarang ya makanan dibatasi. Jadi anak-anak kita kadang jajannya sembarangan segala macam karena kebiasaan. Nah itu harus membatasi makanan. Itu loh untuk orang lihat bersedih, tadi balik lagi ya, obatnya untuk tidak bersedih dan lihat orang yang lebih kurang dari kita. Ibu harus bersyukur ya, bersyukur. Lihat mungkin apa keluarganya utuh dan lain-lain. Ya mungkin ada juga yang tidak punya keluarga. Jadi kita harus bersyukur dulu. Satu, bersyukur dulu Allah yang kasih sekarang sama kita, ya Bu, Bapak yang kasih sayang, Allah akan tambahkan nikmat.
ya. Seperti insan Madin segini bersyukur alhamdulillah, ya, bisa ada tempat walaupun kecil, ya. Insya Allah bisa melahirkan suatu besar sekolahan, alhamdulillah. Ada pesantren. Dari tempat yang kecil ini saya mulai, insya Allah, ya, bisa melahirkan tempat-tempat yang besar. Insya Allah guru-gurunya pun akan menjadi guru yang besar, insya Allah, ya, dan para pengajarnya, para santrinya, insya Allah. Itulah ungkapan kita tadi. Kembali lagi ke bidah, ini adalah cara baru, ya. Jadi ketika orang berdoa di makam itu dan lain-lain, itu adalah cara baru mereka mendapatkan apa? Merasa mendapatkan wasilah. Nggak boleh kita. Jadi kita ketika berdagang juga ibu hati-hati, ya, harus hanya berharap pada Allah. Jangan misalkan baru dagang dapat uangnya dicepret-cepret. Nah, itu ada syirik di duit tersebut. Wah, berarti kalau dicepret tambah laku yang lain. Tidak ya Bu, itu kalau berikan rezeki awal kali kita bersyukurnya alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Baik. Tadi menurut As-Saitibi, menurut Imam Hafiz Ibnu Rajab An-Hambali, yang dimaksud dengan bid'ah adalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang mengindikasikan keabsahannya, ya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat menunjukkan kebenarannya adalah secara syariat tidak dikatakan sebagai bid'ah, meskipun secara bahasa dikatakan sebagai bid'ah. Nah, ini adalah tidak memiliki dasar hukum yang dalam ajaran syariat Islam. Ya, mudah-mudahan. Nah, kita juga harus paham di sini ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan bid'ah, karena tidak ada bedanya perkara yang berkaitan dengan keyakinan, amalan ataupun ucapan baik lahir ataupun batin. Ya, di sini berarti kalau tidak absah dalam Al-Quran, ya, disuruh orang apa namanya, misalkan kurban boleh pakai ayam, nah, itu tidak ada dasar hukumnya, ya. Kurban harus dengan kambing, ya, sapi, binatang yang disyariatkan dalam Islam. Nah, orang Islam itu harus tahu dasar hukumnya dalam Al-Quran, ya. Jadi ketika kita mendengar ceramah apapun masukan dalam agama Islam harus disandarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ataupun Quran dan hadis. Baik. Di sini ada pembagian bid'ah, ya. Atau saya bacakan hukum bid'ah dalam agama Islam adalah al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama. Nah, ini adalah gambaran Al-Maidah ini. Islam itu sudah sempurna, Ibu Bapak. Ada Al-Quran dan ada Al-Hadis, ya. Jadi tidak ada tambahan-tambahan lagi, ya. Jadi akan aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama. Rasulullah SAW telah menyampaikan semua risalah, tidak ada yang ditinggalkan satu pun. Beliau telah menunaikan amanah dan menasihati umatnya. Kewajiban seluruh umat mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, karena sebagai petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad, dan sejelek-jeleknya perkara adalah yang diada-adakan. Wajib seluruh umat untuk mengikuti beliau dan tidak berbuat bid'ah, karena tidak mengadakan perkara yang baru, karena setiap baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Di sini dikatakan Rasulullah sudah menyampaikan risalahnya. Ya, menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi tidak ada yang baru lagi, tidak ada. Jadi mukjizat yang Allah turunkan, ya, yang Allah turunkan ke Muhammad itu sudah sempurna dari A sampai Z, ya. Jadi kalau haji urutannya, ya, ataupun umroh itu kita dari niat dulu, ya. Niatnya misalkan di Bir Ali ataupun di Qurun Manazil.
udah ada urutannya. Nanti kita melaksanakan mikot, ya, mikot di situ langsung melaksanakan tawaf, ya kan? Habis tawaf, sholat 2 rakaat adalah sa'i. Nah ini ada berita baru ketika umroh ini katanya sudah diperbolehkan umroh mandiri. Ya, berarti umroh bisa lebih murah dong. Ya. Insya Allah tuh kalau yang mau umroh nanti mudah-mudahan Allah kasih rezeki di Desember gitu ya. Yang mau berangkat silakan daftar ya. Di Desember itu umroh mandiri, umrohnya lebih murah ternyata. Ya. Jadi kalau Mas sekarang peraturan baru yang agak sedih juga gitu travel, umroh bisa mandiri. Nah, sekarang mungkin ibadah lebih agak terjangkau ya ke sana. Dan untuk berhaji juga sekarang agak lebih ketat. Tidak ada haji-haji yang seperti saya dulu ya, backpacker dan lain-lain. Sekarang hajinya harus resmi dari pemerintah. Dan itu yang harus dicatat untuk kita. Nah, yang mau umroh diniatkan dari sekarang ya, karena saya melihat orang-orang umroh itu bukan orang yang kaya, ternyata ya, dari kampung ya. Karena kenapa umroh banyak dari kampung? Karena keinginan mereka satu, cuma mau ke Ka'bah, ke Mekah ya. Allah kalau ada keinginan gitu, Allah akan sampaikan dengan cara yang min haitsu la yahtasib, tidak kita sangka-sangka. Cobalah niat. Ibu-ibu niat di sini ya untuk melaksanakan umroh sekali aja datang ke Ka'bah Mekah itu diniatkan. Oh itu orang kaya di semua enggak ya. Ada pedagang ya. Ada apa? Maaf ya, buruh ya atau pembantu dan lain-lain. Ada yang diumrohkan ya. Ibu mau diumrohkan? Mau nggak? Tapi doain saya dulu banyak uangnya. Ya malam, sholat malam caranya. Wasilahnya kalau dari insan Madani, mudah-mudahan misalnya diberikan rezeki yang luas. Amin. Bisa mengumrohkan semua jemaah. Amin ya Allah. Kalau bisa satu pesawat. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya ingin berkehendak dulu umroh, duit dari mana bisa berhaji? Ya. Duit dari mana menghajikan orang tua? Ya. Dulu cuma sales naik motor gitu. Jualan naik motor keliling Jakarta ya, ke toko buku ya, keliling nawarin naik motor. Tapi Allah mampukan kalau kita atau angkat tangan berdoa ya. Nanti kita akan berdoa ya Bu ya, mau ya khusyuk doanya. Dan mungkin insya Allah saya mengundang nanti hari anak-anak Sabtu kita hari Ahad ada subuh berjamaah ya. Subuh berjamaah itu apa? Nanti kalau yang datangnya awal silakan awal bisa qiyamul lail ya. Jadi saya ingin minta doanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang berkenan datang atau yang tidak ada acara ataupun kegiatan tempat lain silahkan dari subuh berjamaah ya. Kita sih sering berjamaah subuh ya. Mungkin datangnya setengah jam lebih awal bisa kan bangun ya Bu ya. Kalau kuncinya udah digembok Pak D kita muter. Ya. Kita subuh berjamaah hari subuh hari Ahad dapat sarapan enak nggak? Dapat sarapannya apa Den? Bubur kacang hijau. Ya baik, untuk ini kita berdoa dulu ya di hari Jumat ini. Saya akhiri dengan doa mudah-mudahan Allah ijabah ya di waktu yang mustajab ini. Kita berdoa doa yang baik untuk diri sendiri boleh ya, diaminkan diri sendiri ataupun apa ya, karena ketika ini adalah Allah mendengar dan banyak malaikat juga insya Allah hadir di majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan li'amma wa likafil mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut
ونجاة من النار والأقوال. اللهم إني أعوذ بك من غلابة الدين وغلاظة العظم وشماتة الأعداء. اللهم اكفني بحلالك عن حرمك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني هم والهزال والعجز والكسل والبخل والجبن والدين وغلبة الرجال. Ya Allah ya Rahman, di waktu Jumat ini, di waktu hujan, kami berdoa ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dari akhir balik hingga saat ini, dosa yang bisa memasukkan kami ke dalam neraka. Dosa-dosa yang bisa berakibat buruk untuk kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami, kehidupan keluarga kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman. Ampunilah dosa orang tua kami yang sudah meninggalkan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya agar terang kuburnya ya Allah ya Rahman. Ampunilah ya Allah dosa pasangan hidup kami mungkin yang sudah meninggalkan kami, terangkanlah kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, lindungilah anak-anak kami, berikanlah kekuatan, rezeki, kemampuan, hidayah, rahmahmu, kasih sayang untuk anak-anak kami, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari keburukan dunia, dijauhkan dari musibah yang buruk, penyakit yang buruk, dijauhkan dari keburukan, diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Terhadap diri kami dan anak-anak kami, berikanlah rezeki ya Allah yang luas untuk diri kami agar bermanfaat untuk anak-anak kami dan keluarga kami dan diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah ya Allah majelis ini insan modal utama bermanfaat untuk umat. Jadikanlah majelis ini majelis kebaikan untuk umat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Berikanlah kebaikan dunia dan akhirat kepada kami ya Allah. Ya Allah, lepaskanlah kami dari dosa yang buruk, dari keburukan dunia ya Allah, kejahilan dunia, dari riba, keburukan dan ya Allah yang menghantui kami, jauhkanlah ya Allah. Berikanlah kami tempat di samping Rasulullah SAW ya Allah, di surgamu ya Allah. Mohon kami ya Allah ya Rahman. Lindungilah keluarga kami, semoga mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.